Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kana bi ibadatihim kafirin. Di akhir zaman nanti berikan saya waktu untuk ngomong ya. Iya, silakan Bang, silakan. Kata Quran, di akhir nanti apa yang orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi orang kafir. Pemujaan-pemujaan yang orang kafir lakukan kepada yang mereka sembah akan diingkari oleh yang disembah. Nah, ternyata itu terbukti di Matius 7 nomor 22-23. Apa yang Kristen sembah mengingkari bahwa dia bukan Tuhan. Bahkan ditolak pemujaan-pemujaannya dengan berkata, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Cuman untuk memahami penjelasan saya ini, ya kudu melembutkan hati, karena akan melahirkan kejengkelan, kedongkolan, amarah, dan seterusnya. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Saya Sama-sama Bang. Silakan Bang. Sama sekali. Jadi kalau kita lihat konsepnya ya, kita nggak usah detail. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, kan Tuhan bilang begini, saat kau makan buah itu kau akan mati. Jadi upah dosa itu memang kematian. Tapi kenapa saat itu Adam tidak mati? Karena ada domba yang mati. Maka dengan kulit domba itulah ditutupin itu Adam dan Hawa. Maka saat itulah dia tidak mati. Dari awal itu domba itu selalu melambangkan korban. Baru dalam buku tulah ke-10 itu setiap anak sulung mati. Anak sulung itu pun tidak mati karena ada darah yang sudah tertumpah. Selalu ada domba. Dan waktu Yohanes Pembaptis mengenalkan Yesus dikatakan, inilah anak domba Allah. Dan kembali waktu tadi Ishak dan Ismail itu, maka harus ada korban domba itu. Kalau saya nggak salah, kalau salah nanti kasih tahu. Teman-teman kita Muslim itu haji, itu pasti pada hari raya kurban. Dan orang Yahudi pun percaya kurban itu, tetapi orang Kristen mempercayai kurban itu sekarang adalah Yesus yang dipercayai, yang diutus oleh Allah dari firman yang menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa, maka dosanya harus ditanggung oleh manusia. Tetapi hakikatnya dia adalah Tuhan, si firman yang menjadi manusia. Itulah konsep daripada kekristenan sebenarnya. Jadi kalau tadi Bang Juma tafsir begitu silakan. Jadi maksud saya baru selanjutnya ini yang teman-teman nih, orang Kristen percaya bahwa Yesus akan mengangkat orang-orang yang percaya kepada dia. Dan waktu diangkatnya, maka di bumi akan terjadi kerusuhan selama 7 tahun nanti Kristus. Pada saat itu masih ada jalan pertobatan. Kalau saat itu terjadi, kita yang ada di Komel ini, siapa tahu itu yang benar, saudara masih bisa berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Ini hanya sebagai saudara tadi. Jadi maksud saya, hanya itu yang saya sampaikan, karena saya tahu tujuan Bang Juma dan teman-teman supaya membuat orang semua ke surga. Saya kira tujuan kita sama. Kami juga sama. Kita juga pengen semua orang ke surga. Baru yang kedua, dikatakan soal penyesat itu, Yesus katakan dari buahnya lah kamu mengenal dia. Saya contohnya, saya ini dari kampung, dari Tigalingga, kami ada durian Tigalingga. Orang mungkin banyak tahu teori tentang durian itu, tapi nggak pernah merasakannya. Saya udah merasakan Tuhan Yesus, karena saya dulu sakit, didoain sembuh dalam nama Yesus. Jadi walau bagaimanapun, saya akan tetap percaya tentang itu. Jadi silakan Bang Juma menafsir yang itu, tapi saya sudah kasih tahu kronologisnya, mulai dari kejadian. Kenapa akhirnya orang percaya bahwa yang dikorbankan itu domba itu adalah melambangkan Yesus untuk membayar dosa manusia. Thank you Bang Juma.
Oke, sama-sama Bang Jo. Saya menghargai apa yang saudara sampaikan. Tapi izinkan kemudian saya secara bijak menjelaskan. Kristen tidak mengenal buku-buku yang menjadi rujukan iman saudara saya Kristen. Itu dulu. Bahkan sekedar mengenal penulis buku-buku ini, Yesus tak ada kemudian Yesus pernah mengadakan komunikasi langsung dengan penulis ini. Jadi apapun bisa narasi dibangun di dalamnya tanpa ada legitimasi tak ada legitimasi dari Yesus sebagai otoritas penerima firman dari Tuhan. Karena kalau kita ditanya siapa yang menerima firman sebenarnya, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Paulus, atau siapa? Atau Yesus? Rupa-rupanya cerita punya cerita yang menerima firman dari pencipta langit dan bumi itu Yesus. Kemudian Kristen punya konsep sendiri. Konsep yang dibangun dari narasi-narasi yang tercipta dari sebuah buku yang Yesus sendiri tidak memberikan tumpangan tangan terhadap adanya buku ini. Seketika dijadikan sebagai pedoman, seketika dijadikan sebagai panutan dalam beragama, sah, karena itu adalah hak prerogatif setiap insan manusia. Akan tetapi ketika kita berbicara mengenai kaidah kebenaran, maka yang hak itu harus kita dudukkan pada koridor hak, pada hak, batil-batil, hak-hak, benar-benar. Al-Quran kemudian datang menjelaskan keadaan. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka itu dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal bukan. Itu hanya hasil kemudian penyelidikan, penelitian, dengar-dengar dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal. Itu kata Quran. Nah, sekali lagi kita tarik ukur bahwasanya Yesus tidak mengenal buku-buku yang Anda jadikan sebagai acuan. Yesus itu Tuhan, Yesus ini bla 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 dan seterusnya. Lalu kenapa Bang Suma jadikan itu sebagai salah satu rujukan di dalam materi perbandingan agama? Karena yang menulis buku-buku ini adalah wartawan-wartawan yang melakukan penelitian-penelitian untuk mewartakan hasil daripada cerita yang mereka temui di dalam penelitian mereka dalam menyusun suatu pewartaan. Artinya surat kabar hari ini bukan firman Tuhan, tetapi surat kabar mencantumkan informasi-informasi yang terkadang akurat. Tapi seakurat apapun kedudukannya bukan kalamullah, bukan firman Allah. Maka kalau hari ini saudara kita Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, dia adalah sebagai penebus dosa, sayangnya Yesus justru mengajarkan agar melakukan penebusan dosa seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan itu tertulis naifnya di dalam Bible. Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan seperti persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Bahkan ketika ditanya Yesusnya malah dalam Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal, supaya aku bisa selamat? Yesus mengatakan, jangan salibkan saya. Ini aneh. Sebuah kitab menumpahkan kebenaran, tetapi itu hanya dianggap sebagai satu bumbu-bumbu pelengkap. Yesus dalam Matius 19 ditanyai orang-orang yang ada di sekelilingnya, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat, bisa memperoleh hidup kekal, bisa masuk surga? Kata Yesus, jangan kau membunuh. Artinya jangan salibkan aku.
Jadi membunuh Yesus, menyalibkan Yesus bukan menghapus dosa, tapi membangkitkan dosa. Nah, kenapa kemudian nilai itu berubah? Seakan-akan itu dianggap hanya sebagai pelengkap penderita. Kenapa? Yang lebih diutamakan itu adalah penebus dosa. Ya kan itu lagi tadi, karena konsep yang Yesus tanamkan kepada Bani Israel, waspadalah kepada Yesus Kristus yang palsu. Nah, polanya izinkan saya jelaskan sebentar aja. Di mana polanya? Ketika saudara berbicara mengenai Yesus penebus dosa, dan itu adalah satu kemaksiatan yang sangat-sangat mencederai agama para nabi, ajaran para nabi. Imamat 1 nomor 2, beritakan, perintahkan, ajarkan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak kemudian mempersembahkan kurban kepada Tuhan Elohim, ajaklah mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Jelas di situ, nggak ada manusia, apalagi Tuhan jadi korban. Bahkan di dalam Ulangan 18 nomor 21, Tuhan melarang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau menerima persembahan darah manusia, yang menerima hanya dewa Molok, lalu Yesus ini dikorbankan kepada siapa? Bang Juma, nanti saya ngomong lagi ya. Nanti. Silakan Bang, silakan setelah ini. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika saudara kita membawa Yesus sebagai korban, ya wajar. Kenapa? Karena korban yang dikatakan Yesus ini nantinya pada hari ketiga keluar dari kubur. Dan keluarnya dari kubur mengajarkan satu konsep kepada nabinya bernama Paulus. Nabinya inilah, nabi dari makhluk yang keluar dari kubur inilah kemudian yang mengajarkan konsep dosa ditebus dan seterusnya, Yesus Tuhan dan seterusnya. Nabi Paulus inilah yang mengajarkan konsep kekristenan. Sedangkan Yesus anak Maria tidak mengenal apa itu Kristen. Jadi kesimpulan sementara, Yesus anak Maria seorang soleh, orang yang muslim yang taat beribadah, taat menjalankan perintah Tuhannya, itu tidak mengenal dosa waris, tidak mengenal tebus dosa, tidak mengenal Kristen, tidak mengenal pengikut orang-orang tidak bersunat, pemakan babi, pemakan yang lain. Enggak. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel tentunya. Sedangkan makhluk yang keluar dari kubur ini yang ngaku Yesus Kristus juga justru mengajarkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Ini kembali kepada tema yang tadi di Lukas 4 nomor 13, iblis mengintai Yesus, mencari kesempatan di mana iblis ini bisa masuk untuk menyesatkan manusia. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Silakan Bang Jo. Jadi sebenarnya kalau Bang Juma lihat di Kristen itu pun tafsir itu, kenapa istrinya Kristen itu jadi banyak kan? Bang Juma pasti tahu, ada yang Advent, ada yang Oneness, ada yang Trinity, ada yang macam-macam itu. Tetapi semua mereka itu percaya satu hal, bahwa Yesus menebus dosa mereka. Maksud saya, tafsir yang Bang Juma tadi bilang, itu akan di kami Kristen pun belum selesai. Mana itu Oneness, Trinity, dan ada yang Advent, ada. Jadi Alkitab ini seperti Bang Juma tadi bilang benar, ini ditulis oleh 40 penulis. Dan orang Kristen mempercayai itu semua diilhami oleh Allah. Dan waktu bilang soal keselamatan tadi, maka Alkitab ini jangankan kita, Petrus juga bilang dalam buku tulisannya, hati-hati membaca buku Paulus karena susah untuk dipahami. Kalau Petrus saja menganggap buku itu susah dipahami, apalagi kita. Kita orang Kristen aja sampai sekarang masih berdebat. Jadi waktu Bang Juma bilang benar. Tetapi kalau kita perhatikan dalam buku Yohanes soal keselamatan tadi, waktu si Nikodemus datang kepada Tuhan, Yesus jawab begini,
Aku berkata kepadamu, Yohanes 3:3, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini pun jadi tafsirnya kemana-mana. Gimana orang bisa, kata si Nikodemus, bagaimana bisa dilahirkan kembali? Bagaimana masuk ke rahim ibunya? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran karena kepadamu harus dilahirkan. Jadi mau saya sampaikan, banyak sekali dalam Alkitab ini masih hiasan. Dan mengenai buku tadi dalam buku Ibrani, ini Ibrani pasal 8. Jadi kan tadi Bang Juma bilang, sampai hari ini orang Yahudi pun tidak percaya korban itu manusia. Orang Yahudi juga nggak percaya. Tetapi orang Kristen percaya tentang hal itu. Karena waktu Yohanes Pembaptis mengenalkan Yesus, dikatakan kepadanya bahwa inilah anak domba Allah. Juga harusnya Ishak yang dipersembahkan atau Ismail yang dipersembahkan, domba itu yang dipersembahkan. Maka Yesus juga sering dikatakan anak domba. Terus kenapa disalibkan? Kalau kita baca di Alkitab, dia disalibkan karena dia mengaku dia Tuhan sebenarnya. Kalau kita pelajari itu, karena dia mengaku dia Tuhan lah, maka dia disalibkan. Jadi alasan Yesus disalibkan itu karena dia mengaku dia Tuhan, maka ditulislah inilah raja orang Yahudi di penyalipannya itu. Balik yang tadi saya ingin baca dalam buku Ibrani. Dalam buku Ibrani dikatakan, ini yang memang agak susah karena ditulis begini. Perjanjian baru itu ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel waktu itu. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yesus waktu dia datang, dinaikkannya standar hukum Taurat. Hukum Taurat itu begini, kalau kita membunuh baru berdosa. Tapi Yesus katakan, kalau engkau benci kepada saudaramu, engkau sama dengan membunuh. Malahan Yesus menaikkannya. Makanya terakhir Yesus katakan, membedakan dia apakah dia nabi palsu apa tidak. Dari buahnya lah kamu mengenal dia. Buahnya itu apa? Dalam buku Galatia dikatakan buah itu kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Jadi kalau kita berdebatkan tentang buku dan sebagainya, Yesus berkali-kali katakan dari buahnya lah kamu mengenal dia. Dan itu buah itu butuh proses. Butuh proses. Jadi Bang Juma, kalau kita bicara tentang dari ayat ke ayat, kami saja orang Kristen belum selesai. Karena ada yang percaya sekali selamat tetap selamat, ada yang percaya harus dibaptis, ada yang percaya diselam, dipercik, masih banyak. Tetapi satu hal yang semua percaya, Allah mengutus Yesus Kristus, firman-Nya menjadi manusia, dan Yesus itu menjadi manusia, dan kemanusiaannya lah yang membuat dosa orang Kristen itu dihapus, dosa manusia dihapuskan. Jadi kalau tadi Bang Juma tafsir yang lain, ya silakan. Thank you Bang Juma. Oke, baik. Jadi saudara mengutip Ibrani 8, di mana data 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, katanya. Tetapi perjanjian yang dimaksud di sini, Tuhan justru memasukkan kemudian perjanjian baru yang dimaksud adalah hukum Taurat. Hukum perjanjian baru diberikan kepada Israel dan kaum Yehuda, yaitu memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai hukum Taurat yang dimasukkan ke dalam batin Israel dan Yehuda, sudah pasti mereka tidak akan tersentuh dengan kecemaran mempersembahkan manusia untuk dosa. Itu udah pasti. Nah,
Jadi dari mana munculnya? Sekali lagi saya katakan, tragedi penyaliban yang terjadi tak ada hubungannya dengan dosa. Tak ada. Itu semata-mata upaya orang Yahudi atas ketakutan orang Yahudi pada masa itu akan tempatnya, tempat sucinya dan bangsanya itu dirampas oleh Roma. Itu penyebabnya. Yesus melakukan banyak mukjizat. Yohanes 11, satu perikop di situ. Ketika Lazarus dibangkitkan saudara Maria, orang terheran-heran. Ini Yesus ini hebat kali ini. Bisa membangkitkan orang mati orang ini. Sehingga banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Menyebabkan mereka kemudian tidak membayar pajak. Karena mereka lebih percaya kepada Yesus. Sehingga sebagian orang yang melihat Yesus mempertontonkan mukjizat hebat ini melapor kemudian kepada imam kepala mahkamah agama, orang Farisi. Sehingga orang-orang ini berembuk, ini gimana ini Yesus? Kalau kita biarkan dia begini terus, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita, dan bahkan merampas bangsa kita. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Satu perikop itu cerita. Nah, imam kepala pada saat itu Kayapas mengatakan, kalian ini tidak mengerti, kalian tidak insaf kalian ini. Adalah lebih baik satu orang yang mati, Yesus, untuk bangsa kita ini, daripada seluruh bangsa kita ini dirampas dan diambil oleh bangsa Roma. Maka pada tahun itu juga Kayapas bernubuat, bukan dari dirinya, tetapi sebagai imam besar yang memiliki kedudukan tertinggi pada masa itu. Bernubuat apa? Yesus harus mati untuk supaya bangsa Roma tidak merampas bangsa Israel. Jadi tak ada dosa waris, itu muncul settingan belakangan yang dibangun oleh Nabi Paulus dari makhluk yang keluar dari kubur tadi. Nah, di dalam Yohanes 11:53 itu tertulis dengan sangat jelas, ketika mereka sudah sepakat membunuh Yesus agar bangsanya tidak dirampas Roma, mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Mendengar itu, Yesus menghindar dari orang-orang Yahudi, menyingkir ke Efraim di padang gurun. Di sanalah ia hidup bersama dengan murid-muridnya. Jadi tak ada kemudian, tak ada alasan dosa waris itu muncul belakangan. Itu nggak dikenali oleh orang-orang Yahudi, dosa waris tebus dengan darah manusia, nggak ada. Itu muncul di luar Yahudi itu. Nah, kemudian ketika Yesus ini diupayakan untuk dieksekusi mati, segala upaya kekuatan dikerahkan kemudian. Tentu pencipta langit dan bumi nggak membiarkan dong hambanya yang suci ini dibunuh. Nggak mungkin. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31, iblis sudah datang, sudah dilemparkan keluar, akan dilemparkan keluar kata Yesus dari kubur. Dan aku harus pergi sebab penguasa dunia ini sudah datang, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi jangan mimpi Yesus yang dibunuh, disalib, jangan. Karena Yesus sendiri melontarkan ucapan itu, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Tidak mungkin. Nah, upaya ini kemudian muncul kesaksian-kesaksian palsu. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus berkata, Gubernur Pilatus berkata, orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Markus 14 nomor 1,
Mereka melakukan tipu-tipuan dan segala macam teteh bengek untuk supaya Yesus itu dibunuh. Termasuk tuduhan mempersamakan dirinya dengan Allah. Itu juga adalah kesaksian palsu. Kenapa? Karena hal itu di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 Yesus sudah klarifikasi. Dia ingin dilempari batu karena dia mengatakan dia adalah Allah. Apa kata Yesus? Hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Bukankah Musa juga adalah Allah? Keluaran 7 nomor 1. Jadi kesaksian-kesaksian kayak gitu itu palsu semua. Apalagi yang hendak kita cari? Dia sudah menyatakan dirinya adalah Allah. Ini adalah penghujatan. Itu kesaksian palsu. Siapa yang dekat dengan Allah, dia adalah Allah. Makanya orang-orang Yahudi itu disebut anak-anak Allah, karena mereka mempersamakan diri mereka dengan hamba Allah.